Mahkamah ini untuk memberikan beberapa tambahan-tambahan informasi, dan kami juga ingin melakukan konfirmasi terkait dengan beberapa hal yang tentunya menjadi bahan dari alat pengujian di dalam mahkamah ini. Pak Ma'ruf, tadi Bapak mengatakan bahwa ada pertemuan ketiga yang digagas, apakah oleh Pak SN atau Pak Ma'ruf, masih simpang siur, tapi sementara Bapak mengatakan itu adalah diinisiasi oleh Pak SN. Di dalam pertemuan itu Pak, yang 3 orang, itu sifatnya tertutup ataukah terbuka? Yang mulia, yang pertama menyampaikan ada minta pertemuan adalah MR. Kemudian karena menyampaikan bahwa juga akan bersama dengan SN, saya minta staf saya untuk mengkonfirmasi tidak kepada pihak MR tetapi kepada pihak SN. Yang dimaksud yang mulia tertutup atau terbuka, saya kurang jelas. Maksud saya pertemuan itu bisa juga diikuti oleh orang lain, ataukah ya memang hanya bertiga yang sifatnya itu adalah tertutup? Yang menginisiasi dan yang mengundang saya pihak mereka, yang mulia. Jadi hanya bertiga, bertiga dan tidak ada orang lain selain Bapak bertiga. Betul. Di dalam transkrip ini Pak Ma'ruf, saya membaca utuh dari Assalamualaikum sampai terakhir. Cakep deh, begitu ya. Artinya ini sebuah rangkaian pembicaraan yang menurut Bapak tadi adalah asli dan tidak ada yang dikurangi. Meskipun kami juga ingin, masih juga menunggu bahwa bukti originalnya masih kita membutuhkan. Yang mulia, di dalam pasal 13 ayat 3, MKD bisa bekerja sama dengan penegak hukum. Jadi dalam hal ini, MKD bisa nanti bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk meminta atau meminjam alat bukti yang tadi saudara sebutkan, yaitu alat untuk melakukan penyadapan itu atau alat untuk merekam pembicaraan itu. Yang mulia, saya ingin melanjutkan, apakah ketika saudara atau Bapak Ma'ruf Samsudin melakukan perekaman itu melakukan izin terlebih dahulu? Yang mulia, saya tidak menyampaikan izin, tapi Oke, saya hanya minta apakah izin atau tidak? Tidak izin. Kemudian ketika juga saudara saksi melakukan atau mempublish rekaman itu juga atas izin dari pihak-pihak yang ada di dalam pembicaraan. Pengertian mempublish, saya tidak pernah mempublish, tapi saya melaporkan kepada. Ya, maksud saya ketika ini menjadi konsumsi publik gitu ya, yang tadi kemudian misalnya dijadikan sebagai alat bukti diajukan ke MKD, itu apakah sudah mengkonfirmasi atau paling tidak minta izin kepada yang pihak-pihak di dalam pembicaraan itu? Saya tidak mempublish dan saya rasa saya ya, pertanyaan saya, ketika menyampaikan bukti rekaman sebagai alat bukti di dalam persidangan ini, apakah melalui proses izin kepada pihak-pihak yang ada di dalam pembicaraan itu? Yang mulia, yang melaporkan bukan saya kepada MKD, tapi yang melaporkan adalah Menteri Sudirman Said. Ya, maksud saya begini, yang mulia, hari ini juga tadi yang mulia membenarkan bahwa
alat bukti yang sedang kami perbincangkan itu adalah sumbernya dari saudara. Dan penyerahan alat bukti itu kepada pengadu itu juga atas izin dari saudara. Betul? Saya menyerahkan sendiri. Atas izin saudara. Betul. Saya melaksanakan. Di dalam flash disk itu ada pembicaraan. Betul. Pembicaraan dari yang terkait dengan perekaman tadi. Pertanyaan saya, saudara menyerahkan alat bukti itu kepada saudara SS, apakah tadi yang saya tanyakan adalah izin kepada pihak-pihak yang namanya disebutkan, atau paling tidak pihak-pihak yang ikut terlibat di dalam pembicaraan itu? Tidak, yang mulia. Tidak. Baik. Menurut saudara, tindakan-tindakan seperti itu apakah dianggap legal atau tidak? Yang dimaksud tindakan yang bagaimana, yang mulia? Pertama, merekam. Yang kedua, menjadikan hasil rekaman itu menjadi alat bukti. Apakah itu sebagai tindakan legal atau tidak legal? Apabila itu akan ada penilaian legal atau tidak legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, saya akan menyerahkan kepada penegak hukum. Baik. Aturan hukum yang berlaku, saudara, itu hal yang berkaitan dengan merekam dengan cara memata-matai yang bukan dilakukan oleh penegak hukum dan tidak bersifat publik adalah pelanggaran pasal 26 dan pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika. Itu ancamannya 10 tahun penjara. Yang tadi saudara lakukan, apakah itu masuk dalam ranah ini atau tidak? Tapi menurut penilaian saya, itu masuk. Artinya bahwa tindakan saudara itu adalah masuk dalam kategori melakukan rekaman ilegal. Ini yang mulia, Pak Zainud, saya coba meluruskan saja. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa merekam itu dilarang oleh undang-undang tanpa seizin dari orang yang terekam? Silakan, Pak. Apakah saudara mengetahui? Merekam bagi saya ini adalah untuk kepentingan saya sendiri, Pak. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa hasil rekaman tersebut, ya, saudara serahkan kepada orang lain, dan si orang lain ini telah mempergunakan untuk kepentingan orang lain? Saya tidak mengetahui akan digunakan untuk kepentingan orang lain. Tidak mengetahui. Demikian. Tidak mengetahui, ya, termasuk laporan ke mahkamah ini, ke MKD. Tidak mengetahui. Silakan lanjutkan. ya, saya mohon ada konsistensi dari jawaban Pak Ma'ruf. Tadi beberapa kali Pak Ma'ruf mengatakan tegak lurus, tunduk pada atasan. Jadi yang benar yang mana? Apakah saudara saksi mengetahui bahwa flash disk yang saudara serahkan kepada SS itu akan dijadikan barang bukti di dalam persidangan ini? Tolong dijawab secara jujur dan tolong konsisten jawaban itu karena semuanya direkam. Saya tidak mengetahui kalau Menteri SDM akan meneruskan lebih lanjut sebagai barang bukti. Kemarin saudara SS kami panggil dan itu dia menyampaikan di dalam persidangan ini atas semuanya itu atas sepengetahuan saudara. Jadi yang benar yang mana? Sepengetahuan saya menyerahkan rekaman ini yang mulia. Ya, saya pikir begini ya, yang mulia Pak Haji Zainud, karena tadi saksi sudah menjawab tidak pernah mengetahui baik tentang pelaporan itu. Ya sudah cukup situ saja. Baik, Yang terima lain saja, kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Baik, dari pernyataan saudara Ma'ruf
benar tadi mengatakan bahwa dari mulai halaman 14 ya, dari halaman 14 sampai halaman 25, halaman 14 sampai halaman 25 itu banyak percakapannya didominasi oleh bukan saudara saksi. Saudara banyak diam, betul ya? Betul yang mulia. Betul. Dan yang banyak bicara itu siapa di situ? Kedua lawan bicara saya. SN dan MR. Betul. SN dan MR. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi yang Pak Ma'ruf. Dari meskipun Pak Ma'ruf itu tidak melakukan banyak pembicaraan di dalam pertemuan itu, atau paling tidak dari halaman 14 sampai halaman 25, ada yang menarik di situ. Pak Ma'ruf melakukan satu upaya untuk memancing pembicaraan. Ya, misalnya pada halaman 14 Pak Ma'ruf, MS.2 Papua coba tolong dimatangkan mengenai saham. Tolong dimatangkan mengenai saham. Nah, kemudian ramai di situ berbicara, SN bicara, MR bicara, banyak sekali, menyangkut banyak orang, pembicaraan kemana-mana, yang tadi kata Pak Ma'ruf dikatakan sangat miris begitu ya. Itu sebenarnya atas pancingan dari pertanyaan pertama. Kemudian ada juga di antara pembicaraan itu Pak Ma'ruf mengatakan ada lobiesnya. Siapa yang dimaksud lobies itu Pak Ma'ruf? Yang saya maksud dengan lobies adalah kedua lawan bicara saya. Kedua lawan bicara. Mungkin spesifik di antara mereka? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Kemudian strategi kata SN, kemudian MS, berarti Pak Ma'ruf mengatakan ini Henry Kissinger. Berarti satu orang yang disebut. Yang saya maksud SN. SN. Jadi yang di atas tadi bukan dua-duanya, tapi SN berarti kan? Yang dimaksud dengan the lobbyist itu adalah kedua-duanya. Oke, dua-duanya. Henry Kissinger. Henry Kissinger adalah. Apa maksudnya itu? Ini upaya-upaya seperti melobi. Melobi. Ya. Karena kadang-kadang ini bentuk orang kita ini Pak, tahu diumbang, sur juga Pak. Gitu Bang ya. Ini mulai mancing-mancing ini Bapak. Ya. Kemudian bicaralah macam-macam, kanan kiri segala macam gitu ya. Termasuk maaf, ada menyangkut nama orang-orang penting. Masuk di situ Bapak mengatakan chemistry nggak nyambung. Sedikit pertanyaan itu. Jadi setiap Bapak menanya itu jawabannya terus bergulir gitu ya. Chemistry nggak nyambung. Maksudnya ini apa Pak? Halaman 16 Pak. Izin saya baca di atasnya. Baik. Izin yang mulia. Baik. Jadi kita kalau membaca di atasnya menanggapi pembicaraan masalah PSSI. PSSI ya. Jadi penyelesaian PSSI. Saya menanggapi ini chemistry-nya tidak sama. Kemudian yang mulia saya bisa melanjutkan. Kemudian pengalaman ini ya Pak. Maksudnya apa ini Pak?
Ini banyak bicara apa, setelah itu ASN bicara masalah banyak sekali, masalah capres, masalah Budi Gunawan, semuanya keluar. Ya, saya lanjutkan saja biar cepat. Termasuk ini pembicaraan sampai berapa untuk yang begitu dipancing dengan halaman ini ya Pak, itu termasuk sampai baru halaman berikutnya halaman 18 ya, hasil lobby ya. Nah, ada hasil lobby ya. Jadi sedikit Bapak pancingannya, tapi kemudian jawabannya itu luar biasa. Sampai pada juga pertanyaan Bapak pada halaman 19, semua macam-macam dipajakin. Itu juga langsung dikomentari oleh SN. Yang ingin saya ketahui Pak Ma'ruf, meskipun Bapak tidak banyak bicara di dalam pembicaraan dari halaman 14 sampai 25, itu kalau saya coba analisis ya, mungkin saya ini itu di situ pertanyaan-pertanyaan Bapak itu sepertinya mengandung unsur ya, kalau bahasa anak mudanya jebakan Batman Pak. Ya, jebakan Batman itu plak gitu kena gitu, plak kena gitu ya. Nah, apakah ini memang dari awal memang sudah ada niat tadi Bapak ingin merekam ya, kemudian Bapak juga ingin menangkap semua pikiran-pikiran mereka, bahkan yang di luar itu ya, tadi juga Bapak mengatakan karena feeling begitu sebagai intelijen gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak motif dari itu semuanya Pak? Yang mulia, sebenarnya ini bukan pancingan atau jebakan. Ya. Ini hanya tanggapan-tanggapan singkat saya, dan terus terang karena ini sudah terlalu panjang, sehingga saya juga tidak memberikan tanggapan-tanggapan yang panjang. Saya sudah katakanlah tadi saya sampaikan ini, saya agak risih juga mendengarkan ini semua. Jadi saya hanya menyampaikan tanggapan singkat kemudian ditanggapi. Jadi ini bukan pancingan atau jebakan. Iya, itu tapi dari umpan yang Bapak sampaikan itu langsung juga ditangkap dan itu kemudian menjadi pembicaraan yang menurut Bapak tadi sangat risih ya, sehingga keluar ya omongan-omongan yang di dalamnya ya mengandung unsur adu domba, mengandung unsur hal-hal yang kurang patut begitu ya, yang itu melibatkan para petinggi-petinggi kita Pak. Ini saya agak sedikit ya sedih gitu ya melihat, dan kemudian kalau itu betul-betul cara-cara seperti ini yang dilakukan ya untuk ya maaf ini dalam pemahaman saya untuk menjebak orang. Jadi saya kira itu adalah sebuah hal yang menurut saya kurang patut.